Sunan Pandanaran merupakan salah satu tokoh legendaris dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa Tengah, khususnya Semarang. Sebelum dikenal sebagai seorang ulama besar atau wali, beliau memimpin kota Semarang sebagai seorang bupati yang hidup dalam gemilang harta dan kemewahan. Nama asli beliau adalah Raden Made Pandan atau sering disebut sebagai Ki Ageng Pandanaran I. Beliau merupakan putra dari bangsawan kerajaan Demak. Beliau adalah sosok yang membuka wilayah hutan baru yang banyak ditumbuhi pohon asam yang tumbuh jarang-jarang, yang kemudian menjadi asal-usul nama Semarang. Atas keberhasilannya, kerajaan Demak mengangkatnya menjadi Bupati Semarang yang pertama. Di bawah kepemimpinannya, Semarang berkembang menjadi bandar pelabuhan yang sangat maju, ramai, dan kaya raya. Perdagangan yang pesat membuat pundi-pundi kekayaan Raden Made Pandan melonjak drastis. Sayangnya, kekayaan yang melimpah ini sempat membuat Raden Made Pandan menjadi sosok yang sangat terikat pada harta duniawi. Beliau dikenal sangat kikir, haus hormat, dan terlalu fokus menumpuk harta hingga melupakan tugas spiritual serta kepedulian terhadap rakyat kecil. Keterikatan mendalam pada materi inilah yang nantinya memicu titik balik hidupnya. Pertemuannya dengan Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai penjual rumput menjadi awal mula transformasi spiritual yang dahsyat, di mana beliau akhirnya meninggalkan seluruh jabatan dan hartanya demi menjadi seorang pengembara suci yang dikenal sebagai Sunan Bayat. Salah satu kisah penting yang berkaitan dengan perjalanan spiritual Ki Ageng Pangandaran adalah pertemuannya dengan Sunan Kalijaga. Pada saat itu, Ki Ageng Pangandaran dikenal sebagai seorang pemimpin yang kaya dan memiliki kedudukan tinggi. Namun, Sunan Kalijaga ingin menunjukkan bahwa harta dan kekuasaan duniawi hanyalah sesuatu yang sementara. Dalam kisah yang terkenal, Sunan Kalijaga menyamar sebagai seorang penjual rumput. Ketika rumput yang dibawanya tampak berubah menjadi emas, Ki Ageng Pangandaran menyadari bahwa selama ini ia masih terlalu terikat pada kekayaan dan jabatannya. Peristiwa tersebut menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah mendapatkan nasihat dan bimbingan dari Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pangandaran memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawinya dan melakukan uzlah atau mengasihkan diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Transformasi ini menunjukkan bahwa kesadaran spiritual dapat mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Dari yang berorientasi pada kekuasaan dan materi menjadi lebih fokus pada nilai-nilai keimanan dan pengabdian kepada Tuhan. Kisah ini menjadi salah satu teladan tentang pentingnya kerendahan hati, introspeksi diri, dan kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimiliki di dunia pada akhirnya bersifat sementara. Setelah mendapatkan nasihat dan kesadaran dari Sunan Kalijaga, kehidupan Sunan Pandanaran pun berubah sepenuhnya. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan dunia hanyalah sementara. Karena itu, Sunan Pandanaran memutuskan meninggalkan jabatan dan kemewahan hidupnya di Semarang untuk melakukan perjalanan spiritual menuju wilayah Bayat Klaten, tepatnya di Bukit Jabalkat. Perjalanan tersebut bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya, beliau menghadapi berbagai rintangan dan ujian kehidupan. Salah satu kisah yang terkenal adalah pertemuan dengan seorang perampok. Awalnya, perampok tersebut ingin mengambil harta milik Sunan Pandanaran. Namun, setelah melihat ketulusan dan akhlak beliau, perampok itu justru tersentuh dan akhirnya menjadi pengikutnya. Selama perjalanan itu pula, Sunan Pandanaran meninggalkan pakaian kebesaran dan simbol kekuasaan yang dulu melekat pada dirinya. Beliau memilih hidup sederhana seperti rakyat biasa demi menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Perjalanan ini menjadi simbol perubahan hidup seorang pemimpin yang sebelumnya terikat pada dunia, menjadi pribadi yang rendah hati dan berfokus kepada kehidupan spiritual.
Setelah menetap di wilayah Bayat dan memperdalam ilmu agama, Sunan Pandanaran mulai menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Pada masa itu, masyarakat di wilayah selatan Jawa masih sangat kental dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha dan tradisi lokal. Namun, Sunan Pandanaran tidak menyebarkan Islam dengan cara memaksa ataupun menentang budaya yang sudah ada. Beliau memilih pendekatan dakwah yang lembut, damai, dan penuh toleransi. Sunan Pandanaran merangkul masyarakat dengan menghargai adat serta tradisi setempat, sehingga ajaran Islam dapat diterima secara perlahan tanpa menimbulkan konflik. Selain itu, beliau juga mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran ilmu agama Islam. Dari tempat inilah masyarakat mulai mempelajari ajaran Islam baik tentang ibadah, akhlak, maupun kehidupan sosial. Strategi dakwah ini menunjukkan sikap moderasi beragama. Islam hadir bukan untuk menghapus budaya lokal, melainkan membimbing dan menyempurnakannya dengan nilai-nilai kebaikan. Karena pendekatan yang damai inilah, ajaran Islam dapat berkembang dan diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Gerbang Candi Bentar di Kompleks Makam Sunan Pandanaran merupakan wujud nyata akulturasi budaya. Kompleks pemakaman di lereng Gunung Jabal Kat ini memiliki rangkaian pintu gerbang bercorak Hindu-Jawa dan Mataram yang ditata secara berurutan. Ada gapura segara muncar yang berada di area paling bawah atau lahan parkir. Gapura ini berbentuk candi bentar atau candi terbelah yang dicirikan dengan dua bangunan identik yang sejajar tanpa atap penghubung di bagian atas. Kemudian ada gapura duda, terletak tepat sebelum peziarah menaiki tangga menuju area makam yang lebih tinggi. Gapura ini juga mengadopsi bentuk menyerupai candi bentar atau padu raksa. Penerapan bentuk candi bentar di makam seorang tokoh penyebar Islam menunjukkan strategi dakwah yang moderat dan akomodatif. Yang pertama, sebagai penghormatan terhadap budaya lama. Dengan mengadopsi arsitektur masa lalu tanpa menghancurkannya, ini menunjukkan sikap inklusif dan menghargai estetika bangunan yang sudah melekat di hati masyarakat lama. Kemudian, sebagai media transisi spiritual, bagi masyarakat masa lalu, gapura terbelah ini merupakan simbol penyucian diri. Dengan mempertahankan bentuk ini, ulama masa lalu menjembatani transisi kultural, membuat masyarakat transisi lebih mudah menerima dakwah Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Dan yang ketiga, sebagai pemberian makna baru. Bentuk arsitektur masa lalu dipertahankan, namun disesuaikan fungsinya sebagai jalan masuk menuju tempat suci, makam, dan sarana syiar. Pada kompleks makam Sunan Pandanaran, letak makam yang berada di puncak bukit menunjukkan adanya pengaruh tradisi punden berunda yang merupakan warisan budaya asli Nusantara. Dalam budaya masyarakat terdahulu, tempat yang tinggi dianggap memiliki nilai kesakralan dan menjadi simbol penghormatan kepada leluhur. Saat Islam masuk dan berkembang di Nusantara, tradisi tersebut tidak dihapus secara langsung, melainkan mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi salah satu bentuk moderasi budaya, yaitu adanya perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan akidah. Meskipun makam ditempatkan di lokasi yang tinggi sebagai bagian dari warisan budaya, masyarakat Muslim tetap meyakini bahwa hanya Allah SWT yang menjadi tempat untuk beribadah dan memohon pertolongan. Dengan demikian, struktur makam Sunan Pandanaran mencerminkan proses akulturasi antara tradisi Nusantara dan ajaran Islam yang berlangsung secara harmonis. Dari kunjungan kami ke kompleks makam Sunan Pandanaran, kita dapat melihat berbagai nilai moderasi beragama yang masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah toleransi, keseimbangan, dan juga harmoni. Salah satu yang paling menonjol adalah nilai toleransi.
dalam proses penyebaran Islam di tanah Jawa, para ulama tidak serta-merta menghapuskan budaya yang telah berkembang di masyarakat. Sebaliknya, mereka memilih untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan budaya lokal secara bijaksana. Dengan pendekatan tersebut, ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menimbulkan pertentangan yang berarti. Nilai berikutnya adalah keseimbangan. Sunan Pandanaran dan para penyebar Islam pada masa itu menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat disampaikan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Keseimbangan ini mengajarkan bahwa dalam menjalankan keyakinan, seseorang tetap perlu bersikap bijak, tidak ekstrim, dan mampu menghargai keberagaman yang ada di sekitarnya. Selain itu, terdapat pula nilai harmoni. Kehadiran kompleks makam Sunan Pandanaran menjadi salah satu bukti bahwa penyebaran Islam di tanah Jawa berlangsung secara damai. Pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan keteladanan, dialog, dan pembinaan masyarakat daripada paksaan. Melalui cara inilah tercipta hubungan yang harmonis antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang telah hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kompleks makam Sunan Pandanaran dapat dipandang sebagai simbol bahwa Islam di Jawa tidak datang untuk menjajah atau menghilangkan budaya yang sudah ada. Sebaliknya, Islam hadir untuk mewarnai kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai kebaikan, serta menyempurnakan budaya melalui cara yang damai dan penuh kebijaksanaan. Dari sini, kita dapat belajar bahwa moderasi beragama bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga praktik nyata yang telah dicontohkan oleh para penyebar Islam di Nusantara. Dengan menerapkan nilai toleransi, keseimbangan, dan juga harmoni, kita dapat menjaga persatuan serta membangun kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dari perjalanan dakwah Sunan Pandanaran, kita belajar bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk hidup rukun, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Sikap moderat, toleran, dan bijaksana yang beliau teladankan tetap relevan hingga saat ini. Di tengah masyarakat modern yang penuh dengan perbedaan agama, budaya, dan pandangan, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan. Dengan saling menghormati, menghargai perbedaan, dan mengedepankan sikap toleransi, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Mari meneladani nilai-nilai yang diajarkan Sunan Pandanaran agar keberagaman menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.